Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualia Novianti dari kelas 10 E4. Saya sebagai wawancara 2. Perkenalkan, saya Nazila Dustam Yakhar dari 10 E4. Saya sebagai wawancara 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galim Siddiq Akbar dari kelas 10 E4. Peran saya sebagai editing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fafian Idriasada dari kelas 10 E4. Peran saya sebagai kameramen. Kami di sini dari kelompok 5 akan menampilkan tugas wawancara kami. 10 E4 ini mewawancarai Bapak. Bapak mau diwawancari, Bang? Monggo. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak ini siapa nih? Nama Bapak, nama saya Hendi Sucipto dari Brondong. Oh, ya, saya panggil Pak Hendri. Ya, Pak Hendi. Pak Hendri ini selain jadi satpam ini bekerja apa lagi? Untuk sementara ini saya ada kegiatan di luar, mungkin freelance. Biasa ke Lamongan, kalau ada itu ke resto, kirim-kirim paketan. Oh, Ya. iya. Terus kira-kira Seman bekerja sebagai satpam ini berangkat jam berapa, terus pulangnya jam berapa, Pak? Berangkat on time 06.00 sampai 14.00. Ya, 8 jam lah. Selama Bapak bekerja sebagai satpam atau sebagai apa tadi, pengantar resto tadi, Ya. ada kendala apa, Pak, yang biasa Seman alami gitu? Kendala pasti ada. Kendala itu bisa mungkin ya kalau memang cuacanya bagus, pekerjaan mungkin bisa landai, bisa lancar. Tapi kalau agak sedikit ada kredit, entah itu kemacetan atau apa, nah itu bisa juga memperlambat kinerja kami di lapangan. Kira-kira menurut Bapak, asap kendaraan itu berefek nggak sih buat pemanasan bumi, global warming? Ya pasti. Setiap emisi kendaraan itu kan membawa membawa dampak. Yang pasti asap itu sendiri, mau tidak mau, percaya tidak percaya, pasti ada dampak efeknya untuk pemanasan global. Dan itu pasti terjadi, dan tidak terjadi di Indonesia, di negara manapun juga begitu. Makanya sekarang ini dikurangi namanya produksi kendaraan supaya tidak mengurangi untuk keramahan lingkungan. Terus kira-kira dampak dari polusi udara, asap motor itu apa, Pak, ya? Dampak pasti karena memang berawal dari permasalahannya itu kan dari manusianya, otomatis kembalinya lagi pada efeknya alam, pasti ada kerusakan. Salah satu contoh kerusakan alamnya apa, Pak, kira-kira? Kerusakan alam biasa berefek pada musibah atau bencana, bisa bencana alam. Bencana alam salah satu contohnya. Salah satu contohnya mungkin bisa kemarau, ya, atau kebakaran hutan dan sebagainya, di antaranya. Terus kira-kira cara mencegah agar hal itu tidak terjadi gimana, Pak? Mencegahnya otomatis kembali lagi pada manusianya. Semua itu harus dibangun lewat image yang bagus, SDM-nya bagus. Kalau manusianya berperilaku bagus, insya Allah lingkungan pun juga akan bisa berdampak bagus. Sudah segitu, Pak, ya. Makasih, Pak, ya. Oke, sama-sama. Maaf gak ada waktunya, Pak. Gak apa. Perkenalkan, saya Nazila, ini Alia. Kami dari sekolah SMN 1 Paciran. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang efek rumah kaca. Jadi, Pak, Bapak ini jualan keliling, Pak, nggih? Jualan keliling. Dulunya keliling. Terus sekarang tetap. Baru 3 bulan ini mangkal. Oh, Di nggih. sini sama di depannya POM Brondong. Oh, nggih. Nah, Bapak ini biasanya dulunya tuh waktu keliling itu pakai kendaraan terus, Pak, ya? Ya, Nah, bawa motor. menurut Bapak kendaraan itu menghasilkan apa sih? Dari knalpotnya asap atau apa gitu? Karbon dioksida itu jelas ya, karena dari efek pembakaran bensinnya itu, nah itu kan salah satu yang membuat udara menjadi panas. Iya.
selain dari rumah kaca tadi yang disebutkan. Nah, oke. Jadi, bentar Pak, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dampak dari hal tersebut itu apa, Pak? Yang paling terasa itu polusi. Jadi udara yang bersih itu cenderung sedikit, apalagi sekarang di jalan raya kan jarang pohon-pohon besar untuk yang sebagai penyerapannya, itu kan jarang ya, banyak yang ditebangi. Nah, kedepannya itu saya harapkan itu ada organisasi entah apa atau apa itu mengadakan penghijauan. Karena dulu kan pernah ada, tapi sekarang itu nggak tahu terkendala apanya, tapi jarang. Nah, sedangkan untuk motor sendiri kan tiap tahun malah bertambah terus. Otomatis karbon dioksidanya atau hasil dari knalpot tadi kan semakin banyak. Makanya agak panas sekarang ini. Terus menurut Bapak cara mengatasi hal tersebut selain menanam pohon apa, Pak? Kalau menurutku sih, kalau untuk orang sini ya, karena emang motor itu sudah bukan kewajiban sekunder lagi, sudah menjadi bahan pokok, bahan kewajiban pokok. Jadi kalau untuk menguranginya, selain menanam pohon tadi ya dikurangi untuk mau jalan-jalan atau apa itu kita kurangi. Tapi alhamdulillah untuk motor-motor sekarang ini lebih cenderung ke 4 tak. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya nggak terlalu banyak daripada yang motor 2 tak yang lebih menghasilkan jerbu atau udara yang lebih panas. Tapi sekarang alhamdulillah motor-motor sudah canggih dan untuk gas emisinya lebih sedikit. Nah, niki pertanyaannya niki rada sensitif, Pak. Oke. Nggih. Sama niki kan jalan es terus kalau Dalam. berkeliling pakai sepeda motor. Amit Pak nggih. Pekerjaannya sampean niki kinten-kinten saged narai efek makacau atau pemanasan global mboten menurut sampean? Kalau untuk motor sendiri, kalau pekerjaan saya insya Allah nggak ada untuk efek rumah kaca. Soalnya efek dari rumah kaca sebenarnya kan nggak terpengaruh pada motor, tapi pengaruhnya kan dari matahari, panas matahari, Bisa sinarnya. dari motor, Pak, kan asapnya. Iya, tapi kan yang paling parah kan efek rumah kaca kan pemantulannya itu tuh, Pak. Ya, Dari- contohnya itu ya Dari pemantulan itu, terus sebenarnya matahari masuk ke sini kan udah panas, dipantulkan lagi, itu yang membuat ozon lubang semakin lebar kan, udah dapat dari atas, dapat pantulan dari bawah, Nah, ditekan, diperparah dengan adanya banyak karbon dioksida yang semakin banyak, sedangkan untuk tumbuhan sebagai penyaring utama oksigen itu malah semakin berkurang. nah nggih. Itu kalau menurut saya. Terus sumama kalau pekerjaan saya yang agak terlalu itu ya, untuk seperti itu ya itu salah satunya. Kalau saya pribadi itu makanya saya sekarang cenderung mangkal Nah, dari pagi sampai siang, mangkal di sini di pom, terus pindah di sini, jadi nggak terlalu jalan sana kemari. Salah satu penjaganya itu. Terus kalau untuk yang teman-teman, saya rasa jalannya kan nggak terlalu jauh, nggih. paling jarak dari satu sekolah ke sekolah yang lain kan kurang lebih 50 sampai 100 meter. Jadi kalau untuk konsumsi gas emisinya yang karbon dioksidanya, kalau untuk penjual sih saya rasa nggak itu ya, nggak terlalu signifikan. Justru kalau yang banyak itu saya lihat itu malah cenderung yang kendaraan ya amit sewu, bukannya menyinggung, bukannya merendahkan ya, tapi kendaraan contoh kayak mobil kol itu kan terus jalannya, Nggih, nggih. daya tempuhnya kendaraan yang jarak tempuhnya jauh. Kalau menurut saya itu.
Sampun Pak, matur suwun Pak nggih. Sami-sami. Matur suwun Pak. Assalamualaikum Bu, kami dari Sekolah Semapa. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nazila dan samping Ibu ini namanya Alia. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang apa sih itu efek rumah kaca. Tapi sebelumnya Ibu ini kan guru, jadi Ibu ini berangkat dari jam berapa Bu? Kalau Bu Ilza berangkat dari rumah biasanya jam 6.30 sampai sini sekitar jam 6.40, jadi sekitar 10 menit perjalanannya dari rumah. Terus kira-kira Ibu kesini tuh naik apa sih Bu? Karena jaraknya lumayan, jadi Bu Ilza kalau ke sekolah ya naik motor. Naik motor kan mengeluarkan apa asap knalpot gitu. Kira-kira itu berefek apa sih buat efek rumah kaca? Nah, asap kendaraan itu juga berpengaruh terhadap efek rumah kaca sebenarnya. Jika memang penggunaannya itu terlalu berlebih, seperti itu. Terus kira-kira dampak dari hal tersebut itu apa Bu? Dampaknya dari penggunaan kendaraan bermotor, dari asapnya itu bisa menyebabkan efek rumah kaca. Seperti itu. Terus menurut Ibu efek rumah kaca itu apa sih Bu? Menurut sampean? Efek rumah kaca itu adalah gas bumi yang terperangkap di dalam bumi dan tidak bisa dipantulkan ke atmosfer. Iya, ya. Terus kira-kira cara untuk mengatasi hal tersebut itu gimana Bu? Cara mengatasinya salah satunya adalah karena gas bumi itu terperangkap di dalam bumi ya, otomatis yang harus kita lakukan itu adalah mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan jejak karbon. Seperti itu. Salah satunya ya dari kendaraan itu tadi. Barangkali kalau misalkan kita mau berangkat sekolah, andaikan itu tadi jaraknya hanya 5 langkah lah, tidak perlu kita menggunakan motor. Jadi bisa jalan kaki, bisa naik sepeda ontel, itu juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon. Seperti itu. Ada lagi juga sampah ya, sampah yang kita hasilkan itu juga salah satunya menjadi penyumbang ya, penyumbang jejak karbon yang bisa menyebabkan efek rumah kaca juga, seperti itu. Terus apa ya, kira-kira dampak dari apa namanya sampah tersebut itu apa sih Bu menurut sampean? Nah, sampah yang menumpuk dan juga tidak terkelola dengan baik, otomatis dia kan akan menghasilkan gas metana, ya kan? Gas metana itu kan salah satunya juga gas bumi yang bisa menimbulkan jejak karbon, seperti itu. Nah, jejak karbon kan kalau misalkan semakin menumpuk di bumi ya, otomatis apa ya, menimbulkan efek rumah kaca tadi, karena gas tersebut tidak bisa terpantulkan kembali oleh atmosfer. Karena banyak faktor, salah satunya tidak ada filternya, barangkali hutan yang ada di dunia itu semakin berkurang dan sebagainya, sehingga apa, karbon yang ada di bumi tidak bisa terserap, seperti itu. Iya. Terima kasih Bu ya atas apa penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.